Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu para jamaah yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan jawab, dan saya perlu bahan untuk menjawabnya. Dan ternyata sampai detik saya belum menemukan bahan yang memuaskan. Pertanyaan itu adalah bagaimana orang itu harus menyikapi ujian yang tidak terduga. Jawabnya saya akan, ujian itu banyak yang tidak terduga. Itu kan suatu yang utamanya harus kita miliki agar yang tidak terduga itu bisa kita sikapi cepat. Dan ini berpadu dengan waktu. Saya sampaikan, saya berkali-kali merenung apa yang saya baca di Al-Qur'an. Di dalam ayat yang saya baca itu, Allah mengatakan dengan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya tidak ada di dalam huruf ya dengan terkait apa yang dijadikan oleh Allah sebagai alat penyembah, itu waktu yang diarahkan. Jadi kapanpun manusia itu akan dirugi. Itu pernyataan awal yang kemudian siapa orang yang tidak akan merugi? Nah, sebaliknya siapa orang yang akan merugi? Nah, disinilah jawabannya itu jelas, tidak bisa tawar. Allah menjawab, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang dimiliki oleh orang manusia itu akan beruntung. Itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal soleh, keberpihakan kebenaran, dan kesabaran yang harus dia miliki selamanya. Tapi di dalam pernyataan Allah itu dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal soleh itu menjadi sesuatu yang menjadi prasyarat utama untuk kemudian, karena iman dan amal soleh itu orang harus punya kesadaran untuk bertawasi, untuk saling berwasiat, untuk saling menasihati. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam hal ini, itu al-haq dan as-sabr, wa tawasaw bil haq. Tawasi, saling menasihati, itu harus berorientasi pada kebenaran. Artinya kita harus menasihati dengan benar untuk hal yang benar supaya kita berada di dalam kebenaran. Jadi ada 4 hal yang selalu saya sampaikan ketika kita bicara kebenaran. Pahami apa yang benar itu, katakan yang benar itu benar, katakan dengan cara yang benar, dan perhitungkan bahwa apa yang benar yang Anda katakan dan Anda lakukan itu akan berdampak pada kebenaran yang terus bagian dari tindakan, perbuatan, amaliyah kita. Jadi kalau orang tahu mana yang benar, mana yang salah, belum tentu dia punya keberanian dan punya kemauan untuk mengatakannya dan melakukannya. Diperlukan kemauan yang kuat dan keberanian untuk melakukan apa yang benar itu dan mengatakannya kepada siapapun dimanapun kita benar. Dan katakan yang benar itu dengan cara yang benar. Di situlah ada sikap bijak, itu dikatakan wisdom. Dan sekarang ini ada sesuatu yang agak sulit untuk dimiliki oleh orang. Jika orang sudah bicara tentang kecerdasan, sekarang komputer, orang seringkali terjebak pada kecerdasan tunggal. Itu menjadi sesuatu yang membuat orang itu berpikir linear. Orang tidak bisa berpikir melingkar, seolah-olah sesuatu itu serba tunggal, sehingga orang terjebak pada cara pikir yang sangat matematis. Dan disitulah kemudian orang seringkali kehilangan wisdom. Sikap bijak itu kadang-kadang hilang, kelenturan, orang menjadi kaku, menjadi tidak lentur, menjadi sulit rasanya untuk berolah rasa.
kita punya sesuatu yang tidak mungkin dikatakan. Yang disebut dengan rasa dalam bahasa Jawa. Rasa itu terkait dengan bagaimana kita itu punya sikap bijak di dalam. Tidak semuanya kita nalar dengan nalar tunggal yang sifatnya matematis, seolah-olah tidak ada jawaban dari setiap pertanyaan, sehingga semua masalah seolah-olah hanya bisa diselesaikan dengan satu rumus tertentu, sehingga tidak ada rumus lain yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan dalam rangka. Padahal ketika kita itu bicara tentang sebuah peristiwa, itu akan terkait dengan konteks yang terjadi budaya, ada konteks terkait, termasuk di dalamnya ketika saya berbicara tentang pandemi COVID-19 ini ada konteks. Jadi pandemi itu semula disebut sebagai masalah kesehatan, tetapi ketika kita sudah menghadapi pandemi ini, kita harus sadar dan tidak bisa tidak untuk mengatakan bahwa masalah yang terjadi pada pandemi COVID-19 itu juga persoalan yang terkait dengan persoalan agama, persoalan psikologi, persoalan sosial ekonomi, sosial politik, bahkan persoalan ideologis yang kadang-kadang melibatkan banyak orang yang tidak mudah orang itu untuk menjawab persoalan pandemi ini dengan satu jawaban tertentu. Saya selalu bergurau ini, apakah dengan adanya virus ini kita hanya cukup berada di rumah saja, work from home, kerja di rumah saja, itu satu saran yang bagus, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Kita bisa membayangkan bagaimana supir taksi, bagaimana pekerja harian yang maishahnya itu ada di luar rumah, ya tidak mungkin dia akan mengerjakan pekerjaan di rumah. Di rumah sakit sibuk dengan APD. Apakah dengan APD itu semua jadi awal? Tidak juga. Banyak orang yang sudah pakai APD terkena virus, dan sebagai akibat dari virus itu banyak juga yang kemudian tidak terselamatkan jiwanya. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya virus itu yang mengakibatkan kematian, ada sebab-sebab lain yang mungkin menyertai. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, kita langsung saja memvonis itulah ketentuan Allah yang tidak bisa kita katakan tidak. Kalau Allah sudah memutuskan sesuatu, ya sudah, apapun pasti terjadi. Tetapi kita bisa menahan, karena apa? Manusia itu bisa berikhtiar, tapi ikhtiar sehebat apapun akan terbentur pada keputusan Allah yang tidak bisa kita petakan dengan peta-peta yang mudah kita gambar, kita rumuskan dengan nalar kita kebatasan. Menurut saya, bagaimana kita memetakan takdir Allah itu dengan nalar kita yang serba terbatas itu, sehingga banyak orang yang menafikan doa. Nggak untuk apa kita berdoa, nggak penting doa itu, jangan main-main. Jebakan AI, artificial intelligence, itu bisa menyebabkan orang itu tidak memiliki keinginan untuk berdoa, karena apa? Semua bisa dinalar dengan nalar yang tunggal. Dan saya katakan bahwa inilah sebuah jebakan yang harus kita sadari, dan disinilah kita perlu bermain lebih bijak untuk berpikir melingkar, bahwa ada sesuatu di balik sesuatu yang bisa terjadi yang tidak bisa kita hitung secara pasti. Ada teman saya itu pakar manajemen yang kemudian menekuni manajemen sumber daya manusia, itu banyak sekali mengeluh tentang kegagalan yang dialami oleh kliennya ketika diberi konsep manajemen yang tertata sedemikian rupa, karena ada sesuatu yang tidak terduga yang apa yang direncanakan. Bahkan dulu saya pernah berdialog dengan Bang Imad Awaliyarham. Dia mengatakan bahwa orang fakultas teknik itu adalah orang yang kadang-kadang gagal berpikir dengan tepat, karena semua itu dipahami secara teknis. Orang itu bahkan dia guru, teman saya seorang manajer itu mengatakan mereka itu bukan orang yang mengerti ilmu manajemen, karena ilmu manajemen itu bukan seluruhnya sains, ada yang namanya art, seni. Nah, ada orang yang tidak pernah belajar ilmu manajemen sama sekali, tapi punya kepala manajerial yang luar biasa, dia lebih sukses memanage perusahaannya. Tapi bukan harus diartikan bahwa kita tidak perlu belajar ilmu manajemen, tidak begitu.
Bahkan teman saya yang salah seorang anggota DPR mengatakan banyak politisi yang gagal karena dia terlalu banyak berteori dengan ilmunya. Dia lulusan fakultas ilmu sosial dan dengan ilmunya dia mencari sesuatu dan mendapatkan sesuatu dengan perencanaan yang luar biasa. Dia gagal, kalah dengan seorang pebisnis yang dia lulusan fakultas ekonomi dan pernah menjadi pemimpin perusahaan yang berpolitik dengan sangat tepat karena dia bisa berhitung dengan perhitungan yang melingkar, sehingga dia ketika ditanya teori yang dia bangun apa, ya dia tidak bisa bercerita, semua mengalir secara natural saja. Karena apa? Banyak keputusan yang dia buat itu yang serba mendadak dan tidak selaras dengan rencana semula. Jadi dia tidak punya planning yang kaku sehingga semua bisa lentur, dan lenturnya itu kemudian mengakibatkan dia itu siap untuk berhadapan dengan realitas apapun, kenyataan yang dihadapi tanpa harus terikat pada teori tertentu yang membuat dia itu seringkali membuat orang heran. Seringkali dikatakan, wah, dia punya kemampuan untuk memahami sesuatu secara luar biasa. Kalau orang Jawa mengatakan jarmo limpat seprapat tamat. Jarmo limpat seprapat tamat itu seperti orang yang bisa tahu banyak hal hanya karena memahami sesuatu yang serba sedikit. Dan orang-orang seperti ini dalam dunia pesantren sering dikatakan punya ilmu laduni. Bahkan sering disebut, wah ini jangan-jangan wali. Ya, itu spekulasi yang dibuat orang. Nah, kembali kepada persoalan yang saya sampaikan. Yang terjadi pada diri kita itu yang di luar perhitungan kita. Dan bagi orang yang beriman mudah kembali kepada Allah dengan sikap tawakal. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, membuat dia bingung. Karena apa? Yang tidak terduga itu membuat dia itu resah, gelisah. Kok seperti ini? Masuk yang saya sampaikan. Dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi pandemi seperti ini, dibutuhkan iman untuk menghadapi persoalan yang terkait dengan pandemi. Ya, inilah yang namanya wisdom, sikap bijak. Sikap bijak itu ketika dimiliki orang membuat orang itu tenang dalam berhadapan dengan masalah apapun. Saya sudah awal mengatakan bahwa pandemi ini persoalan kesehatan dan akan menjadi persoalan yang rumit. Di situ politik, di situ ada persoalan ideologi, di situ ada persoalan ekonomi, ada persoalan sosial budaya. Sejak pandemi COVID-19 ini ada pengajian yang semula saya lakukan secara offline itu jadi bubar semua. Silaturahim yang semula saya lakukan dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya, sahabat saya, secara offline bubar semua. Perkuliahan yang saya lakukan secara offline bubar semua. Semua berubah. Dan banyak kegiatan yang semula sudah saya rencanakan bubar semua, rantakan semua. Dan saya tersenyum saja. Ini sesuatu yang harus saya hadapi dan saya harus realistis. Saya berjalan natural saja. Bukan berarti saya tidak harus menyiapkan sesuatu. Saya siapkan sesuatu. Lalu yakin yang satu persiapan bisa menghadapi kasus pandemi ini dengan benar. Saya memakai masker, ya. Saya jaga jarak, ya. Saya mencuci tangan, ya. Saya berhati-hati, iya. Tapi apakah saya tidak harus bekerja di kantor? Nah, pertanyaan itu. Padahal banyak yang tidak bisa saya kerjakan kecuali saya harus datang ke kantor. Apakah saya harus berhenti mengaji? Ternyata saya tetap harus mengaji meskipun dengan cara online. Dan alhamdulillah, qadarullah, Allah masih mencintai saya. Sekecil apapun saya rasakan bahwa inilah cinta Allah pada diri saya, sehingga saya bisa mengaji. Dan ini harus saya syukuri meskipun hanya sedikit yang saya lakukan. Dan ini saya share dengan teman-teman, bukan apa-apa. Astagfirullah. Mudah-mudahan ini bukan karena saya terlalu yakin sehingga mungkin pada saatnya terjebak pada kesombongan. Nauzubillah min dzalik. Saya merasa tenang bukan karena apa-apa. Ada kebersamaan dengan Allah yang saya rasakan sehingga Allah itu serasa hadir pada diri saya. Dan saya ingin menghadirkan diri saya pada Allah dengan cara saya yang serba terbatas, dan mungkin orang akan mencela saya, orang mencibir saya, kok seperti itu. Ya inilah kemampuan saya serba terbatas itu. Dan saran-saran dari teman-teman saya coba saya cerna, dan tidak semua saya ikuti. Sebagian saya ikuti, sebagian tidak. Yang menurut saya baik saya ikuti, yang menurut saya tidak baik tidak saya ikuti.
jamaah Allah. Inilah yang selalu saya tekan dalam bangsa tadabbur ayat Al-Quran. Saya membaca rangkaian ayat yang terdapat di surah Al-An'am. Di dalam ayat itu Allah berfirman, ini tepatnya pada ayat 2 dan ayat 3. Firman Allah begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelumnya. Maka sesungguhnya Allah orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Saya baca di dalam kitab tafsir, ternyata ayat ini punya sabab nuzul, sebab yang membuatkan ayat itu turun. Ini yang saya baca dari salah satu kitab tafsir. Dikatakan bahwa ketika ada seorang laki-laki yang bernama Muhya, bekas budak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang telah dimerdekakan, yang termasuk Islam, dan diceritakan bahwa Muhya ini ikut bertempur, ikut berperang dalam perang Badar. Menyatakan bahwa ia pada saat itu terkena panah nusuk sehingga wafat. Nah, dialah korban pertama dalam perang Badar. Nah, setelah berita itu sampai pada ibu bapak dan istrinya, maka mereka sangat berduka cita. Nah, tatkala berita disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka secara spontan keluar ucapan beliau. Apa yang diucapkan? Muhya adalah pelopor kaum syuhada, pelopor orang-orang yang mati syahid. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa Muhya adalah orang yang pertama masuk surga. Nah, ini pernyataan yang bagus dari Rasulullah. Pertama, jelas ini menenangkan keluarganya. Yang kedua, menenangkan para sahabat yang, dan yang terakhir, orang yang mati syahid alasannya cuma masuk surga. Dan mati syahid itu bisa dia dapatkan karena berperang di jalan Allah. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah tafsir yang saya baca tentang kata ahasiban nasu, yang di dalam kajian bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari, yaitu dirumuskan dalam suatu pertanyaan yang di dalamnya sudah ada jawaban yang pasti, seperti kalimat retorik gitu, dengan rumusan yang tidak memakai pernyataan bahwa ayat itu mengandung pengertian sudah pasti bahwa manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka tidak diuji. Nah, ini adalah pernyataan Allah yang meyakinkan kepada orang bahwa Allah itu sudah menetapkan sesuatu yang harus difahami oleh semua orang dengan pernyataan ahasiban nasu. Apakah manusia itu mengira? Apakah manusia itu menduga? Manusia itu tidak akan dibiarkan begitu saja mengatakan telah beriman dengan tanpa ujian. Kalimat-kalimat yang disusun dengan pakai istifham ingkar seperti ini banyak dijumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan hal ini menunjukkan keindahan bahasa Al-Quran. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Nah, di dalam itu saya mendapatkan satu pernyataan itu biasa disebut sunnatullah. Lalu tidak kehidupan bangsa-bangsa terdahulu, umat-umat terdahulu. Semua terbukti dan tidak akan pernah berubah. Sebab akibatnya bisa kita pelajari. Nah, tujuan pokok dari ujian yang diberikan Allah kepada manusia adalah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dengan beriman. Misalnya dengan beragama, dengan pikiran, bahkan mengharapkan nyawa sekalipun. Bagaimana para pasukan, pahlawan-pahlawan perang Badar dan lain-lain itu mempertaruhkan jiwa raga mereka, harta benda mereka, pikiran mereka untuk berjuang di jalan Allah. Di dunia ini memang ada orang yang pura-pura beriman. Mereka mengatakan seperti orang yang beriman, padahal kenyataannya orang-orang itu justru menghalangi orang-orang untuk berbuat baik, termasuk menghalangi dakwah Islam. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah tindakan yang buruk. Mereka langsung
tapi justru tindakannya berseberangan dengan pernyataannya, menghalangi dakwah Islam. Misalnya juga ada orang yang mengatakan bagi orang beriman tapi tidak suka, tidak senang berinfak, tidak senang bersedekah, tidak senang berzakat. Bahkan mempengaruhi orang lain agar tidak suka bersedekah. Untuk apa membantu orang yang tidak berjasa pada diri kita? Untuk apa membantu orang yang pada saatnya tidak akan memberikan apapun pada diri kita? Kita ini sudah bekerja susah payah mencari uang. Lalu uang yang kita cari itu kita berikan cuma-cuma kepada orang yang tidak bekerja. Padahal mereka tidak akan berperan apa-apa pada diri kita. Artinya apa yang kita berikan itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Ini kata-kata orang yang sesungguhnya mengindikasikan bahwa orang itu belum beriman. Dan masih ada orang yang terombang-ambing kemana angin bertiup, ya, kalau dalam bahasa Melayu itu pucuk aru. Orang seperti ini kualifikasinya, ini saya pinjam pernyataannya Profesor Muhammad Syatut, mereka itu sholat, mereka puasa, berdiri dalam barisan yang benar, tetapi apabila situasi berubah, tantangan imannya dirasakan berat, maka tidak sekali-kali mereka pindah perahu. Jadi ada orang yang seolah-olah melakukan tindakan yang baik, tapi begitu situasinya berubah, ya pindah perahu. Kenapa? Karena perahu yang menyelamatkan sudah dianggap tidak bisa menyelamatkan. Dan kita lihat di dalam realitas kehidupan, ada nggak orang yang seperti itu? Ya, mari kita lihat. Nah, sikap orang yang seperti ini bisa diumpamakan seperti mentalitas sebagian yang dapat kita lihat dalam sejarah perjuangan umat Islam dan perjuangan bangsa Indonesia di negeri kita tercinta. Di Indonesia misalnya di zaman penjajahan, bahkan ada orang yang lebih Belanda daripada Belanda sebenarnya. Ini yang dulu dikatakan para pengkhianat. Dulu ada pengkhianat, lebih Belanda daripada Belanda. Di zaman Jepang lebih Jepang daripada Jepang. Di zaman Jepang mereka menepuk dada seperti pahlawan Asia untuk bangsa Asia dan memaki-maki Belanda. Karena apa? Situasi itu berubah. Ketika datang proklamasi kemerdekaan, maka ia pun tampil sebagai pejuang republik. Ketika rezim demokrasi terpimpin memberi angin pada komunis, mereka pun berangkul-rangkulan pula dengan gagasan yang mereka yakini sebagai sebuah gagasan yang tepat untuk kemudian mereka bekerja sama dengan kaum komunis. Tatkala kekuatan itu tumbang dan kemudian muncul orde baru, mereka melompat sebagai pahlawan penyelamat, merasa diri sebagai bagian dari orde baru, dan orde yang sebenarnya adalah dia, dan seterusnya. Ketika orde tumbang, dia masuk dalam jajaran orang yang disebut reformis karena ada orde baru, namanya orde yang lebih baru, yaitu orde reformasi. Nah sekarang ketika zaman sudah berubah, ya mereka ikut perubahan itu untuk ikut kelompok yang berkuasa. Nah, orang seperti ini dipertanyakan keberimanannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca Al-Quran, memang manusia itu terpilah dari 3 macam sifat dan sikap. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, ada orang yang munafik. Gambaran orang yang benar imannya itu banyak di dalam Al-Quran. Gambaran orang yang bersikap kufur, orang-orang kafir, banyak di dalam Al-Quran. Dan gambaran orang munafik juga banyak. Tetapi kita harus tahu bahwa keberimanan itu tidak harus hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi harus ditunjukkan dengan tindakan. Orang yang beriman itu adalah orang yang mampu membangun akhlakul karimah secara konsisten. Dia adalah orang yang tangguh, yang dalam bahasa teman-teman saya sekarang ini, orang yang beriman itu adalah orang yang punya resilient, orang yang tahan banting. Saya masih ingat kemarin diskusi dengan teman saya, dia mengatakan, Pak Musid, perjalanan hidup ini tidak selalu mulus, datar tanpa gelombang. Apa yang kita lakukan jika suatu hari dihadapkan pada kondisi yang mengancam atau tidak nyaman, seperti ketika kita kehilangan pekerjaan, atau kita kehilangan peluang untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, atau kita mengalami kecewaan karena
mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan semula, kita tersungkur, kita bisa menyerah karena keadaan itu. Pertanyaannya, mungkin nggak kita bangkit kembali setelah tersungkur karena kita mendapatkan musibah besar di dalam hidup ini? Tidak banyak orang yang bisa bangkit kembali. Hanya orang yang gagal dan terpuruk dalam kegagalan. Dan ini adalah realitas hidup. Apa pendapat Pak Musa? Saya katakan ya, resilient, tahan banting itu tidak dimiliki oleh semua orang. Ketangguhan, ketahanan, kelenturan atau fleksibilitas seseorang di dalam menghadapi satu masalah itu tidak dimiliki semua orang. Ada orang yang punya, ada orang yang tidak. Ada orang yang sedikit punya, ada orang yang banyak punya, tapi ada orang yang tidak punya. Nah, kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang kurang menguntungkan itu tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak semua orang mampu untuk kembali berdiri setelah jatuh, setelah gagal. Jadi saya katakan, orang itu akan memiliki resilient, ketangguhan, kemampuan untuk pulih sepenuhnya dari sesuatu yang membuat dia tersungkur, untuk bertahan hidup ketika menghadapi kesulitan yang menerpa, untuk menemukan kembali keseimbangan setelah kehilangan sesuatu. Itu memerlukan proses belajar yang panjang. Saya selalu mengatakan begini, kenapa ada orang yang tahan banting namun ada orang yang gampang stres dan menjadi orang yang terlemahkan dengan situasi, kondisi dan kondisi yang dihadapinya? Ada pernyataan teman saya yang saya ingat begini, jika seseorang itu hidupnya datar, tidak ada gejolak sama sekali, ia tidak akan tahu seberapa tangguh dirinya. Jadi orang yang tidak terbiasa menghadapi masalah-masalah atau masalah besar, itu orang yang tidak terlatih untuk menjadi orang yang tangguh. Ketika dia dihadapkan pada sesuatu yang besar, masalah yang besar, dia akan mudah menyerah, dia bisa langsung mundur. Tetapi bagi orang yang terbiasa menghadapi masalah besar, dia selalu akan punya upaya untuk tampil dan berusaha mengatasi semua masalah itu dengan solusi yang tepat. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Saya punya bahan-bahan yang diberikan oleh teman saya. Seseorang itu selalu akan bisa hadir menjadi orang yang hebat kalau dia belajar untuk mengatasi masalah itu dengan proses yang terukur. Dan proses itu dia pahami sehingga menjadi sesuatu yang dia pahami untuk menyelesaikan semua proses yang pada saatnya mirip dengan proses yang pernah dihadapi. Bahasa gampangnya begini, kalau orang itu pernah menyelesaikan sebuah masalah dengan satu pola tertentu yang dia pahami dengan benar, ketika dia menghadapi masalah yang mirip atau sama, dia akan cepat menyelesaikan masalah itu. Orang yang terbiasa menyelesaikan masalah besar, ketika menghadapi masalah-masalah kecil, dia akan tersenyum untuk menghadapi masalah itu dengan tenang. Orang yang berkali-kali menghadapi masalah yang berat, mungkin tetap bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi itu. Maka ketika dia punya masalah, dia akan tetap tersenyum, tenang dia. Karena apa? Dia sudah teruji dengan sesuatu yang pernah dihadapi. Setiap orang itu punya ketahanan yang berbeda. Ya, ada yang tangguh, ada tidak. Tapi ketika dihadapkan pada masalah, dia harus belajar bagaimana dia tetap survive. Jadi ketangguhan itu saya katakan bisa dipelajari, bisa dilatihkan. Saya selalu membandingkan ya antara nature dan nurture. Orang memang ada yang sejak awal itu punya kepribadian yang kuat, sehingga dia itu akan sanggup untuk menghadapi semua masalah yang seberat apapun. Tetapi proses berlatih, nurture, proses belajar itu menjadi sesuatu yang penting. Tidak tiba-tiba orang yang punya bakat tertentu untuk menjadi orang hebat itu tiba-tiba menjadi orang hebat. Saya pernah membaca biografi salah satu pemain sepak bola, Lionel Messi. Orang mengatakan nggak penting, saya katakan sangat penting. Lionel Messi itu adalah orang yang didengar punya bakat. Ketika berada di negerinya di Argentina, dia dikatakan oleh orang tuanya dan para temannya sebagai anak berbakat. Dan kalau dia tetap ada di Argentina, dia tidak akan berkembang.
Maka saran dari teman-temannya dan mentornya yang salah satu disebut dalam biografinya itu adalah Maradona, kamu harus berada di Eropa. Kalau tidak di Italia, kamu bisa di Spanyol. Dan dia milih di Spanyol dan masuk ke Barcelona. Di Akademi Barcelona, semula dia menjadi orang yang diremehkan, tetapi melihat tekadnya untuk menjadi orang hebat, pelatihnya itu menjadi optimis. Dalam usia pasti belasan tahun, waktu itu diceritakan antara 17-18 tahun, dia itu sudah menjadi anda, sehingga dia sering dimainkan. Dan pada usia 20-an, dia sudah menjadi pemain yang diandalkan di Barcelona, sehingga dia menjadi pemain hebat. Setelah dia berlatih dan sering gagal di dalam melakukan eksekusi tendangan ke arah gawang waktu itu. Tetapi dengan cara berlatih yang tepat, dia akhirnya menjadi pemain yang sangat akurat satkan bola ke arah gawang, sehingga dia menjadi striker terbaik di Barcelona. Saya tidak membaca biografinya Cristiano Ronaldo, tetapi dari membaca biografinya Lionel Messi itu saya katakan nature and nurture itu tidak bisa diabaikan satu sama lain. Itu dua hal yang harus disinergikan. Seorang yang punya bakat menjadi orang baik akan menjadi semakin baik ketika dilatih menjadi orang baik, ketika dia belajar menjadi orang baik. Sebaliknya, saya bahkan mengatakan begini, orang yang tidak punya bakat sama sekali tetapi punya kemauan kuat menjadi orang yang hebat, dia akan menjadi hebat ketika dia mau berlatih dan belajar. Dulu yang pernah saya ceritakan, saya punya tetangga kampung itu di kampung yang lain yang saya kenal. Anaknya dulu itu dikatakan anak yang rendah diri, dia minder. Karena apa? Dia merasa menjadi anak orang yang tidak mampu untuk belajar banyak karena dia punya kesempatan untuk belajar. Tapi sekarang dia menjadi orang hebat karena apa? Dia dimotivasi oleh gurunya bahwa kamu bisa menjadi orang hebat kalau mau belajar. Sekarang dia menjadi trainer bahasa Inggris di Denpasar. Rumahnya itu di sebelah masjid di Namburan gitu, dia menjadi trainer. Dan saya pernah berjumpa sekali ketika hari raya beberapa tahun yang lalu. Demikian juga ada teman-teman saya, murid-murid saya yang selalu memberi motivasi pada diri saya, dan umpan balik saya juga begitu. Kita bisa menjadi orang hebat ketika kita mau belajar dan mau berlatih. Jangan pernah mengatakan saya tidak akan pernah menjadi apapun. Itu adalah pernyataan yang membuat kita tidak mau belajar dan berlatih. Termasuk di dalam menghadapi persoalan hidup. Resilience, ketangguhan itu bisa dilatih, bisa dipelajari. Ketika kita itu memandang sebuah peristiwa, jangan pandang peristiwa itu sebagai sesuatu yang berat. Anggap saja itu adalah untuk berkembang, untuk berlatih. Sebuah peristiwa itu punya potensi menjadikan diri kita itu menjadi orang yang hebat kalau kita bisa menyikapi peristiwa itu dengan benar. Jangan pernah kita bersedih, jangan kita bersikap pesimis. Kita harus bersikap optimis untuk berhadapan dengan semua masalah yang kita hadapi. Kita harus punya dukungan spiritual yang tinggi dari diri kita, di samping dukungan dari teman-teman kita yang mungkin saja akan membuat kita semakin yakin. Tetapi siapa yang bisa memaksa orang lain untuk mendukung diri kita untuk belajar memahami masalah dan menyelesaikan? Tidak ada. Kita jangan terlalu berharap pada orang lain. Dukungan lingkungan di seputar kita itu bahkan mungkin saja zero, no, bahkan bisa minus. Tapi pada saat kita itu tidak didukung oleh siapapun untuk belajar menjadi orang yang tangguh, kita harus punya kesadaran bahwa kita bisa. Kita harus menjadi orang yang lebih tangguh daripada mereka yang mungkin pada saatnya meremehkan diri kita untuk belajar menjadi orang yang tangguh. Belajarlah untuk bersikap positif terhadap apa yang kita miliki, sehingga apa yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Jadi cara pandang positif itu juga bisa dilatih, bisa dipelajari. Kita bisa melatih diri agar tidak selalu rentan atau rapuh dengan cara mengubah cara berpikir dan cara pandang kita terhadap diri kita, peristiwa yang kita hadapi. Aturlah, kendalikan emosi kita. Bagaimana kita merespon sebuah peristiwa yang bisa buat kita terpuruk? Kalau kita bersikap pesimis, kita memandang sesuatu dengan pandangan yang negatif. Kalau kita sudah punya resilience, punya tangguhan, kekuatan diri itu menjadi pengalaman dan membantu kita bangkit kembali.
dan insya Allah kita akan punya mekanisme pertahanan diri yang sehat, yang seringkali disebut oleh teman-teman saya disebut dengan healthy coping mechanism, mekanisme pertahanan diri. Resilient, ketahanan diri atau ketahanan uji kita itu tidak akan bisa membuat kita itu hebat kalau tidak kita latih. Tetapi resilient itu tidak menghilangkan masalah, tapi akan membuat kita mampu untuk melihat semua itu dengan sikap positif. Kita akan menemukan sisi positif dari semua masalah dan kita akan bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Marah, sedih, sakit hati itu bisa ada dalam diri kita dan bisa kita rasakan. Tetapi ketika kita mampu berjalan tegak dan menjalani keseharian kita dengan natural, tidak terganggu baik dari sisi fisik maupun psikologis, kita akan terlindung dari kecemasan ataupun sesuatu yang terkait dengan keresahan hidup ketika menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Latihlah diri kita menjadi orang yang tangguh, punya resilience, punya ketangguhan yang luar biasa. Dan inilah yang selalu saya sampaikan pada diri siapapun yang berinteraksi dengan saya. Dalam diri saya kemarin saya katakan, untuk melatih diri kita menjadi resilient, menjadi tangguh, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, jadilah orang yang punya teman yang bisa berbagi. Perluas jaringan pertemanan. Kalau kita sudah terlibat dalam sebuah komunitas, baik itu komunitas yang informal maupun organisasi di lingkungan seputar tempat kita bekerja atau tempat tinggal kita, aktif dalam kegiatan apapun, apa kegiatan sosial keagamaan, menjadi sukarelawan, kemungkinan kita mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam berlatih untuk menjadi resilient itu akan lebih besar. Kita akan mendapatkan energi yang luar biasa karena teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu. Yang kedua, isilah yang berarti dan bisa menambah semangat. Tentukan tujuan dan target yang ingin kita capai sehingga apa yang kita lakukan itu lebih terarah dan tidak mengembang. Ini perlu keberanian. Saya katakan keberanian. Ya, tapi saya katakan saya tidak boleh terlalu lakukan. Saya bisa melakukan sesuatu yang lebih penting daripada yang penting yang pernah saya lakukan. Tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan karena bahkan tapi rencana A itu tidak terjadi karena apa? Ada saya sudah membidik, saya akan mengerjakan ini, tapi di sana ada pekerjaan lain yang membuat saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu. Saya nggak menyesal, karena apa? Kita harus berhadapan dengan realitas yang nggak bisa kita lakukan untuk kita hadapi. Yang ketiga, belajarlah dari pengalaman, mungkin juga pengalaman orang lain. Mari kita coba untuk ingat kembali bagaimana kita mengatasi masalah yang terjadi pada masa lalu. Strategi apa yang kita lakukan pada saat itu? Apakah kita bisa lakukan sesuatu yang terbaik? Apakah bisa dijadikan referensi untuk peristiwa yang mungkin akan dihadapi ataupun kita hadapi? Kita bisa belajar pengalaman yang positif dan negatif yang bisa kita jadikan sebagai alas untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Kemudian yang tetaplah punya harapan. Saya selalu mengatakan never give up. Kita tidak boleh berhenti berputus asa. Seperti kata-kata masa lalu dengan dapat lupa, tetapi kita selalu punya harapan yang lebih baik untuk meraih masa depan. Belajar untuk menerima dan mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi itu akan membuat kita akan semakin dan mengurangi kecemasan ketika dapat
masalah apapun yang sering mengejutkan tadi kita. Yang kelima, dua, kesehatan fisik dan mental. Belajarlah kita mengulas stres dengan teknik relaksasi seperti ketika kita berdoa, ketika kita melakukan tindakan-tindakan buat kita lebih tenang. Kemudian imajinasi yang positif, melarikan sesuatu yang membuat sulit. Kemudian yang keenam, bersikap rapi. Hadapi masalah, jangan mengabaikan masalah. Cari solusi dengan menganalisis masalah yang kita hadapi. Pikirkan apa yang kita lakukan, buatlah rencana dan ambil tindakan yang tepat. Memang saya katakan dengan tegas, butuh waktu untuk berproses, untuk memulihkan sesuatu ketika menghadapi masalah yang berat. Masalah-masalah kadang-kadang kita perhitungkan. Yang selalu saya sampaikan, jadi atau tidak itu kan diri kita. Menjadi jika kita sudah merasa pernah melatih diri dan belajar, tapi belum tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus mulai dari mana, ketika masalah menentang diri kita, mungkin inilah kita butuh satu step yang tepat dan katakan bahwa kita akan bisa bangkit kembali dari keraguan. Yakinlah, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Itulah kata Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar, la tahzan ya Bakar, Anda jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu ini akan membangun kekuatannya yang bisa. Dan sekali lagi, mari kita belajar, kita berlatih untuk menjadi orang hebat. Kita mulai dari diri kita sendiri, kampun dan kita berada. Ini apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian saya pada pagi hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.